Aduh, celaka. Kamu diculik. Ayo segera pergi dari situ. Waktumu sangat terbatas loh. Tapi tiba-tiba kamu sudah berada di dalam sel gelap berlantai kotor. Di salah satu dindingnya terdapat jendela kecil setinggi 2 kali tinggi badanmu. Tak ada makanan maupun air. Yang ada hanyalah sekop. Hah? Kok bisa ada sekop di situ? Ya, mana aku tahu. Pokoknya kamu punya sekop. Gitu aja. Tapi, kamu tidak bisa menggali tanahnya untuk membuat jalan keluar. Dindingnya menghujam jauh sampai ke dalam tanah. Lalu, bagaimana caramu keluar? Tenang, kamu masih bisa keluar kok dengan menggali tanahnya, lalu kumpulkan sampai menggunung. Dengan begini, kamu akan bisa sampai ke jendela, kemudian kabur. Yes, berhasil keluar, tapi tiba-tiba kamu berada di koridor yang gelap. Kamu cuma bisa terus berjalan sambil berharap semoga nanti akan ada jalan keluar supaya bisa lolos dari tempat menakutkan ini. Setengah jam kemudian, kamu sudah berada di dekat pintu logam. Ada kata sandi yang harus kamu masukkan. Begini petunjuknya. Berlin 600, Paris 400, London 600, Roma 200. Nah, kalau Toronto, coba tebak apa kode sandinya? Jadi, setiap huruf konsonan di masing-masing kata bernilai 200 poin. Sedangkan huruf vokalnya minus 100. Toronto punya 4 konsonan, sehingga total konsonannya senilai 800. 3 huruf vokal berarti minus 300. Jadi, kode sandinya 500. Setelah pintunya terbuka, kamu menemui kendala lagi. Tak lama kemudian, ada 3 pintu di dekatmu. Di balik pintu pertama, terdapat balok besi yang dipasangi sensor gerak. Siapapun yang berani masuk akan hancur olehnya. Di balik pintu kedua, ada penyetrum yang tidak pernah meleset. Di belakang pintu ketiga, terdapat pecahan kaca yang berceceran di lantai. Pintu mana yang kamu pilih? Pintu ketiga pastinya. Kamu memakai sepatu boot kan? Tentu tak akan sulitlah berjalan di atas beling. Kamu melewati terowongan, kemudian sampai di ruangan berikutnya. Baru juga melangkah masuk, kamu sudah terperangkap di dalam kurungan logam yang tiba-tiba jatuh dari langit-langit. Di salah satu jerujinya terdapat 3 tombol. Tombol merah akan membuka perangkapmu sekaligus membebaskan singa yang sedang lapar. Tombol biru akan membuat perangkapmu kebanjiran selama 10 menit, baru kemudian pintunya terbuka. Perlu diingat ya, manusia cuma bisa bertahan 7 menit tanpa oksigen. Tombol hijau akan membakar seisi ruangan, tapi 5 menit kemudian perangkapmu akan terbuka. Tombol mana yang akan kamu pilih? Sebaiknya pilih yang biru saja, air tidak akan bisa membanjiri perangkapmu karena mengalir keluar. Kamu cuma perlu menunggu 10 menit kok agar pintunya terbuka, kemudian keluar deh. Saat kamu berbelok ke kanan, tiba-tiba ada seorang penjaga yang berbadan jumbo. Karena ketakutan, jantungmu berdebar tak karuan, dan lututmu seketika lemas. Dia menolehmu, kemudian bertanya, "Mau lewat ya?" Tak mampu menyaut, kamu cuma mengangguk. Oke, asal kamu tahu saja, siapapun pasti nggak akan mau main teka-teki bareng aku. Kalau bisa memecahkan salah satunya, kamu boleh keluar dari sini. Dan aku nggak akan bilang-bilang kalau kita pernah bertemu. Sepakat? Kamu mengangguk lagi. Dan inilah teka-tekimu. Penemuan apa yang membuat pandanganmu bisa menembus dinding? Jawabannya, jendela. Si penjaga tersenyum, lalu bilang, "Awas, ada vampir." Dia memberi jalan dan membiarkanmu lewat. Nyaris saja ya. Vampir? Kok jadi merinding gini? Tapi kamu harus melanjutkan langkahmu agar bisa keluar. Lagi-lagi, ada pintu lain yang diberi kode sandi. Apa kamu bisa memecahkannya? Perhatikan petunjuk ini. Kemudian, lanjutkan urutannya. S, D, T, E, L, E, T, D, S, S.
Setiap huruf tadi merupakan inisial dari angka S, 1, D, 2, T, 3, lalu 4, 5, dan seterusnya. Huruf terakhirnya merupakan kependekan dari 10. Jadi, 4 huruf berikutnya adalah S, D, T, E. 11, 12, 13, dan 14. Yap, betul sekali, pintunya terbuka. Dan saatnya beralih ke tempat lain. Kamu memasuki ruangan yang sangat besar dan gelap. Cahayanya cuma bersumber dari lilin. Duh, kali ini ada 4 pintu dan kamu tidak tahu pintu mana yang harus dilewati. Tiba-tiba, semua pintunya terbuka. 4 orang mulai berjalan memasuki ruangan. Ada 2 pria, 1 wanita, dan 1 cewek remaja. Masing-masing mengklaim dirinya sebagai tawanan dan ketiga temannya sebagai vampir. Siapa yang kamu percaya? Kamu perlu percaya dengan pria kedua. Cuma tubuh dia yang membentuk bayangan saat terkena cahaya lilin, sedangkan yang lainnya tidak. Jadi, mereka pasti vampir. Kamu segera menghampirinya dan menutup pintu di belakangmu. Dengan begini, mungkin gerak ketiga vampir itu akan terhambat. Ternyata, mereka mengejarmu. Kabur! Sambil berlari, pria itu bilang kalau dia sudah di situ setidaknya selama 3 hari. Di rintangan selanjutnya, dia tidak bisa memecahkannya sendiri, jadi dia tidak bisa lolos. Kamu cuma bisa mencobanya 1 kali, dan kalau kamu gagal, jalan keluarmu akan ditutup selama 24 jam. Akhirnya, kamu menemukan pintu lain yang ditunggui oleh robot penjaga. Agar dia membebaskanmu, kamu perlu menyebutkan kata sandinya. Tapi yang membuatnya makin sulit, kata sandi itu terus berubah-ubah. Saat bersembunyi di situ, pria itu melihat ada 2 vampir yang berhasil melewati pintu. Awalnya, robot bilang 10 dan vampir menyahut 7. Kemudian si robot bilang 6 dan vampir menjawab 4. Saat pria itu mendapat gilirannya, si robot bilang 5. Dia menjawab 3, tapi robot tidak membiarkannya masuk. Pintunya ditutup. Ya, jawabannya masih salah ternyata. Kamu mengangguk lalu mendekatinya. Robot menyebut 4. Lalu jawabanmu apa? Jawabannya adalah 5. Jadi angkanya bukan dibagi 2, tapi dihitung jumlah hurufnya. Nah, jawabanmu kali ini diterima. Robot segera membuka pintu dan membiarkanmu lewat. Ruangannya gelap lagi nih. Tapi saat melangkah masuk, kamu langsung dikepung oleh 8 anjing lapar. Di atas meja yang terletak di tengah ruangan, ada kue daging yang tidak bisa diraih oleh anjing-anjing ini. Posisinya terlalu tinggi. Daripada jadi santapannya, sebaiknya tenangkan dulu hewan lapar ini dan jadikan mereka sebagai teman. Jadi, kamu perlu memberi mereka kue makan malam. Tapi yang jadi kendala, pisaunya super ajaib karena cuma bisa dipakai untuk memotong 3 kali. Setelah 3 kali digunakan, pisau ini akan lenyap. Nah, kamu perlu membagi kue itu menjadi 8 bagian yang sama besar dengan 3 kali potong. Caranya? Terlebih dulu, potong kuenya menjadi 2 bagian. Kemudian, potong lagi dengan arah tegak lurus dari potongan pertama. Kamu akan dapat 4 potong kue. Nah, terakhir, kamu perlu memotong bagian tengahnya secara horizontal. Didapatlah 2 bagian di setiap potongan sekaligus. Wah, mantul! Saatnya memberikan 1 potong kue ke masing-masing anjing agar kamu bisa keluar dari situ. Kamu pun bergegas menuju pintu, lalu menguncinya dari luar. Oke, kamu berada di terowongan lagi. Tapi kali ini semuanya gelap gulita. Kamu tetap berjalan dalam gelap, meraba-raba dinding agar tidak salah langkah. Hal ini berlangsung selama kurang lebih setengah jam dan akhirnya kamu bisa melihat secercah cahaya di hadapanmu. Kamu segera berlari menuju sumber cahaya itu, lalu melihat pintu besar lagi yang dipasangi kode sandi. Dan untungnya ada petunjuknya lagi, tapi akan ada 2 pertanyaan yang muncul secara berurutan. Untuk mendapatkan kode sandinya, kamu perlu menjawab kedua pertanyaan itu dengan benar. Sudah siap? Bulan apa saja yang punya 28 hari? Semua bulan tanpa terkecuali.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada urutan huruf D, M, J, H, M. Kamu tahu 2 huruf berikutnya apa? D, singkatan dari detik. M, menit. J, jam. H, hari. Dan M, minggu. Jadi, huruf berikut adalah B atau bulan dan T atau tahun. Semua kode sandi adalah 12 BT. Pintunya terbuka dan kamu segera keluar. Beneran di luar ruangan. Akhirnya bisa ngerasain udara segar dan matahari cerah. Tapi, sebelum kamu mulai memutar otak untuk mengingat-ingat kejadian yang telah dan akan berlangsung, ada petugas polisi yang mendekatimu. Dia datang bersama 2 wanita. Kepala keduanya tertutup oleh tas kertas. "Anda Mas Yunus bukan?" tanya petugas. Dan kamu mengiyakan. Si petugas polisi terlihat mencurigaimu. "Oke, saya tidak bisa memastikan kalau Anda bukan penjahat yang cuma menyamar jadi orang lain. Anda perlu saya tes dulu. Salah satu wanita ini mempelai Anda. Coba sebutkan yang mana." Wah iya, akhirnya kamu ingat. Saat itu kan pagi hari sebelum pernikahanmu. Seharusnya sih kamu akan segera menikah, tapi malah terperangkap di penjara bawah tanah itu. Tapi kan kamu belum pernah melihat gaun pengantin yang dikenakannya. Mana bisa tahu wanita mana yang jadi calon istrimu? Apa ada cara lain yang bisa kamu pakai untuk melihat bedanya? Pikir baik-baik deh. Wajahnya tertutup, jadi keduanya terlihat sangat mirip. Tak perlu berlama-lama kok, karena kamu bisa melihat salah satu wanita sudah memakai cincin kawin, tapi kamu dan calon istrimu belum menikah. Jadi, harusnya dia belum pakai cincin itu. Benar saja, cewek yang tidak pakai cincin memang pengantin wanitamu. Selamat! Dia membuka tas kertas dari kepalanya. Kamu pun bisa melihat jelas dia memang calon istrimu. Pintu di belakangmu mulai terbuka. Beberapa vampir mulai terlihat keluar. Saat kamu mau berteriak sejadinya, mereka melepas wig. Wah, semua vampir itu ternyata teman-temanmu. Gimana? Jadi semuanya cuma prank? Yap, bener banget. Tapi jangan marah dong, kan masih bisa seru-seruan. Ada benernya juga sih.